Halo, assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan apa kesibukannya belakangan ini. Apa kesibukan dan fokusnya belakangan ini. Ya, kamu fokus aja ke orang yang memang kau pikirkan, dan nanti kita akan lihat apakah kesibukan itu membuat hubungan kamu sama dia makin berantakan atau bisa dibenahi, atau memang nggak ada apa-apa, hanya keparnoan kamu aja. Silakan masukkan wajahnya di sini, masukkan semua ya. Aku kasih waktu 10 detik, masukin namanya dan wajahnya. Oke, aku akan coba untuk bacakan ya, teman-teman. Jadi aku harap di sini nggak ada namanya intimidasi perasaan, dalam arti kalau misalnya nggak cocok ya udah seperti itu. Aku akan langsung energi dia, apa yang dia kondisikan saat ini dan bagaimana keadaannya, apa yang difokuskan. Oke, kita punya energi Nine of Swords. Kalau kamu lihat sendiri ya, tanpa harus jadi pembaca tarot, kartunya tuh kayak sedih. Kartunya kayak menyesali sesuatu. Kartunya kecewa, ya mungkin ada perasaan nggak bisa tidur, banyak pikiran, terus yang aku bisa lihat sih cemas ya, banyak kecemasan di sini. Merasa kayak ini belakangan dia nih kayak insomnia. Energinya seperti apa? Oh, energinya kecewa teman-teman, gagal, kecewa. Jadi aku bisa bilang gini, kalau kamu bisa melihat dia ketawa, itu alhamdulillah. Karena sebenarnya yang dirasakan sama dia adalah perasaan sedih, kecewa, hancur. Ten of Swords di sini juga menunjukkan bahwa energinya orang ini lagi nggak bagus, energinya gelap ya, abu-abu, emosi, cepat naik darah, hasil yang buruk. Dia mendapatkan hasil atau menerima kabar atau menerima hasil yang kurang bagus. Terkait dengan apa? Four of Cups. Sebetulnya dia nih memang sudah ada pikiran ya. Kalau aku lihat sudah punya banyak beban di kepala. Orangnya ini ngerasa kayak apatis. Aku tuh kayak ngerasain dia tuh susah untuk mengekspresikan perasaan lagi. Jauh dari kata hangat. Cenderung kayak kalau sakit itu kayak ditelan. Banyak menelan rasa sakit. Itu menggerus semangat. Aku ngelihat dia kayak gini loh. Kondisinya sekarang. Aku apapun yang kulakukan kayaknya itu nggak dinilai bagus gitu di mata orang. Jadi aku melakukan apapun dan tidak melakukan apapun, mereka menilainya sama tentang aku. Ini kondisi keadaan dia sekarang. Makanya kalau kamu bisa ngeliat dia senyum, itu ya betapa kuatnya dianya. Ya, betapa dia kuat. Karena kenapa? Energi yang aku bisa lihat di sini, sebetulnya perasaannya tuh pusing, depresi. Dia berharap ada sebuah keadilan, berharap ada sebuah jalan, berharap ada awalan baru. Berharap dia kuat, menunggu sampai benar-benar ada awalan baru. Jadi kondisinya sekarang ini, kalau aku mau bilang apakah dia bahagia, secara pikiran agak nggak bahagia. Apatis itu kayak nggak feeling untuk merasakan apapun gitu. Kemudian
Yang aku lihat banyak kesedihan. Kalau tidur tidak bisa merasa tenang dalam pikiran. Sorry. Apa yang membuat seperti itu? Dia merasa tidak banyak kesempatan ya. Ini bisa jadi kayak dia mau bergerak apa, mau mengerjakan apa, itu kayaknya mandek teman-teman. Ada project yang mandek. Atau aku bisa bilang mungkin dia susah untuk mencari pekerjaan. Ya, karena kartu Three of Wands di sini bicara mengenai aksi, mengenai tindakan. Sekarang dia pengen mencari kesempatan baru, itu yang belum didapatkan. Aku bisa fix sih, ini bicara mengenai kelangsungan hidup, di mana ya lagi-lagi mengenai pekerjaan, mengenai apa yang dia lakukan. Energinya mellow sekali, karena kartu Queen of Cups ini kayak bercerita pasrah ya, tak berdaya. Sebetulnya butuh arahan, ya butuh arahan, tapi tidak semua orang yang bisa ngerti dalamnya dia tuh gimana. Page of Swords, dia itu selalu kecewa kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba kayak judgement gitu loh, kayak ngejudgement dia, kayak misalnya say something yang menurut aku tuh seenaknya, itu dia kayak agak cepat tersinggung. Susah bergerak ini. Saya lihatnya ada kartu Four of Swords sama kartu Four of Wands ya. Ini berarti memang ada kendala dari aksi. Ada kendala dari tindakan. Belum ketemu nih, dia maunya apa. Sama gini, dia punya perasaan kayak untuk mewujudkan namanya cita-cita atau keinginan atau kemauan dia, yang dia mau apa itu kayaknya sulit banget. Makanya di sini dia tuh galau. Dia merasa kayak terhimpit sama keadaan. Rasanya gak enak banget sih. Aku sih kayak ngerasa banyak sakit, banyak terikat ya. Kayak gak tau mau ngapain. Mungkin yang bisa ngehilingin dia ya orang-orang dekat. Mungkin kalau kamu dekat sama dia, kamu yang bisa kasih semangat sama dia. Kamu yang apa ya, dia nih kayak lagi banyak menerima uluran tangan. Jadi ya mungkin dibantu sama temannya. Mungkin yang membuat dia berhasil atau berhasil mereda emosinya dan lain-lain mungkin adalah kamu. Kita nggak pernah tahu, tetapi dia sangat butuh uluran tangan. Kalau kamu sudah lakukan itu, maka kamu menolong dia. Queen of Wands dan kartu Emperor. Apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan adalah kekuatan. Jadi walaupun dia ngerasa seperti itu, dia memperlihatkan dia masih kuat. Cuman kuatnya dia tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat keadaan, dia tidak bisa berbuat lebih sama kamu sekarang ini. Kartu Wheel of Fortune ada kartu King of Wands ya, dia tuh ibaratnya kayak lagi menunggu keajaiban, menunggu perputaran nasib untuk dia bisa mendapatkan emosinya lagi. King of Wands itu lebih kepada bagaimana dia beraksi lagi. Jadi yang aku bisa lihat ya dari orang ini, orang yang penuh dengan namanya kesulitan. Dari 3 kartu ini kita bisa ibaratkan dia penuh dengan kekecewaan, ya, penuh dengan kekecewaan. Kenapa dia itu tidak bisa mengubah keadaannya sendiri. Jadi gini loh teman-teman, energi orang yang mungkin kamu pikirkan atau yang kamu sayang, dia bukan orang yang bisa healing sendiri gitu loh, bangkit. Bukan tipe orang yang bisa bangkit. Jadi orang yang
kalau dia mau bangkit itu masih ada ketakutan, jadi nggak berani untuk malu, ya, belum berani untuk nekat. Biasanya kan kalau misalnya orang yang udah di bawah banget ya, merasa kondisinya terpuruk, itu pasti ada kenekatan. Kayak contohnya aku pernah dalam kondisi kenekatan. Ya habis gimana? Orang mau lihat kita seperti itu dengan kok dia bisa ya jadi masuk ke tarot gitu misalnya. Ya itu bisa aja karena kita nekat. Karena aku udah belajar, aku merasa punya feel dan skill di sini, ya kenapa nggak aku lanjutin gitu loh. Emang hobi itu harus apa? Badminton, main tenis, atau apa? Ya kan? Kenapa aku tidak mengentertain sekaligus memberikan wejangan kayak gitu? Karena kenapa? Sebetulnya kalau misalnya mau di-share pengalaman hidup orang itu pasti banyak banget. Dan dengan tarot ini aku tuh banyak bisa belajar possibility atau kemungkinan apa yang akan terjadi. Ya walaupun kayak ramalan atau apa. Tetapi kan setiap orang tuh punya insting kan. Nah masalah instingnya so good atau enggak. Kayak gitu. Nggak semua orang kan punya insting so good. Kalau kamu punya insting so good ya nggak ada salahnya kan belajar tarot. Tapi harus bersih dulu ya kalau aku bilang. Bersihnya tuh dalam arti secara konteks spiritual ataupun ego atau apapun, harus tahan-tahan untuk ketemu sama orang-orang yang mungkin di luar dari ekspektasi kita, yang biasanya mungkin sebetulnya dia punya masalah yang sangat berat, tetapi cara penyampaiannya kasar, mungkin ada yang banyak kayak gitu, atau dia sebetulnya memang ada sakit mental tapi nggak kelihatan, ya kan? Kayak Neng Maghrib di TikTok itu kan nggak kelihatan, nggak taunya stres, ya karena dari ngomongnya udah nggak benar. Saya ngeliat di sini kayak ada apa ya, energi yang aku lihat di sini masih mengemban rasa sakit, tapi dia berusaha untuk recovery. Tetapi cara recovery-nya dia itu bukan terbuka dengan orang, dia makin kayak mengisolasi diri, gitu. Jadi gini teman-teman, ketika dia ingin traveling, ya, dia pengen jalan, dia tuh kebanyakan hanya halusinasi. Makanya kalau seandainya um, dia mau ketemu sama kamu, yuk kita ketemu, tapi nggak jadi-jadi terus, ya itu dikarenakan sebetulnya masih besar sekali rasa isolasi dalam diri, walaupun dia di sini hasratnya tinggi sama kamu, ya. Dia selalu ingat nih manis apa namanya, masa-masanya dengan masa-masa indah sama kamu, manis pahitnya dengan kamu, lika-likunya sama kamu, tapi di sini energi tengahnya adalah isolation. Jadi sekalipun pikirannya itu pengen sekali misalnya ketemu sama kamu, pengen terbuka sama kamu, tetapi gimana ya, badannya itu loh, secara mind sama bodinya tuh nggak sinkron. Sebetulnya kalau dibilang dia recovery, dia mulai kayak menerima keadaan, mulai kayak berpasrah, walaupun setiap hari pasti ada kekesalan yang ditahan, saya ngeliatnya dia bisa kayak masih menghandle, masih bisa agak senyum gitu loh, masih bisa merespon komen kamu yang lucu atau apa gitu. Tetapi untuk ketemu sama kamu mungkin bisa dihitung jari atau bahkan belum sama sekali. Kenapa? Karena isolasinya tuh besar. Kenapa orang merasa terisolasi? Yang aku bisa lihat dari sini adalah rasa nggak percaya diri. Yang kedua, dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh sakit atau memang secara mentali, kalau orang mental sakit, badan pasti akan terasa sakit. Terus-terusan sakit-sakitan. Yang ketiga, dia merasa kecil aja. Jadi kalau dilihat sama orang tuh kayak nggak percaya diri, kayak dia tuh buronan. Kayak buronan yang baru ganti muka gitu. Ada rasa malu. Aku juga dalam keadaan yang kondisi jatuh ya. Biasanya aku kumpul ketemu sama temen sosialita. Tiba-tiba aku jatuh. Temen nggak ngeliatin. Aku kan ada terpola perasaan malu. So far yang aku bisa lihat dari orang ini ya seperti itu teman-teman. Sakit sih. Cuman gimana ya? Aku cuma bisa bilang kayak energi dari orang ini adalah energi yang masih ada meragu, belum belum mau terbuka gitu loh. Jadi bagaimana kamu bisa
connect ke dia. Ini aku nggak usah buka kartu lagi. Bagaimana kamu bisa connect sama orang ini? Kamu harus dengerin. Lebih banyak mendengar daripada bacot. Kenapa? Karena dia paling nggak suka sama orang yang tadi aku bilang dia akan sangat kecewa dengan omongan orang. Orang kalau misalnya memang pikiran dan badannya lagi tertutup, lagi tidak mau menerima siapapun, mengisolasi diri, maka apapun saran, apapun nasihat itu nggak akan bisa didengarkan, kecuali dia sendiri sudah menyelesaikan masalahnya, atau istilahnya ada titik terang lah untuk dia. Kalau mungkin dia lagi mencari sebuah kesempatan yang which is aku aku lihat tadi YouTube atau di berita ya, aku lihat koran online bahwa 6 bulan ke depan tuh orang akan susah banget mendapatkan pekerjaan. Mungkin dia salah satunya karena ini terkait dengan pergerakan. Ya, orang nggak punya skill, nggak mau ngonten. Sekarang kan pekerjaan paling enak itu ngonten. Itu pun nggak semua orang bisa ngonten kan. Itu mesti diasah, mesti dilatih. Ya tapi kalau pikiran pikiran orang yang kamu sayang di sini masih tertutup, ini human rights sih. Nggak bisa kita paksa dia harus gini, harus gitu. Ya, kedepannya ada keajaiban apa untuk dia? Apa keajaiban yang akan datang untuk dia? Ada satu harapan, ya ada satu harapan yang terbuka bahwa kedepannya nanti di sini dia bisa untuk fighting lagi. Jadi sebenarnya apa sih harapannya yang akan terbuka untuk dia? Akan ada energi recharge lagi teman-teman. Dan aku bilang sih di sini dia akan mulai menyadari bahwa hidup itu harus penuh perjuangan dan menghadapi rintangan. Itu aja sih yang terbuka buat dia. Kenapa? Karena saya melihat di sini mungkin ada siklus karma. Ya, ada siklus karmanya. Nih, kartu Wheel of Fortune. Kalau kamu sudah melengkapi siklus karma kamu, karena siklus karma itu nggak bisa kayak diputus dengan mudah gitu loh teman-teman. Itu harus masuk ke dalam diri sendiri, harus banyak berdoa, harus banyak usaha. Udah itu aja. Nggak bisa ditolong dari orang lain. Ya. Dan ini adalah nama-namanya. Semoga kamu bisa mengerti ya. Dan sedikit berempati kepada orang yang memang kau pikirkan sekarang ini. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau misalnya memang ini kurang pas buat kalian, aku minta maaf, anggap aja hiburan, tetapi minimal aku udah buka yang paling terbaik, yang paling bagus untuk kalian, seperti itu. Aku tidak bisa mengarang cerita indah kalau kartunya murung, ya aku ceritanya murung. Bukan murung aku happy-happyin tuh sama aja pembohongan, karena kartunya apa, keluarnya apa, dibacanya. Aku di sini tidak mau untuk menyenangkan penonton aja, enggak. Aku tahu sih untungnya itu apa, cuman aku dosa. Udah gitu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye-bye.